tak terlihat. Mata yang bersinar dalam kegelapan. Dari balik tubuh besar itu, sebuah tangan kecil muncul. Tangan itu mengarah pada Ibu Hajah, memberi isyarat. Isyarat untuk menerima apa yang akan datang. Ibu Hajah tertegun. Tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan yang mendalam. Sosok besar yang muncul di luar pintu rumah itu semakin mendekat. Di antara kegelapan, ia bisa melihat bentuk bayangan yang mulai membesar. Seolah langit itu sendiri yang menurunkan makhluk itu ke tanah. Langkah-langkahnya bergema di dalam rumah, menembus ketenangan yang mencekam. Di luar, udara terasa dingin. Angin berhembus kencang, membuat jendela rumah berderak keras. Setiap langkah sosok besar itu semakin terdengar jelas, seperti suara gemuruh dari langit yang turun menekan bumi. Sementara itu, anak yatim yang sebelumnya berdiri di depan pintu, kini perlahan mulai menghilang, melayang dengan cara yang tak wajar, menuju ke arah sosok besar itu. Ibu Hajah tidak bisa bergerak. Semua gerakannya tertahan oleh rasa takut yang begitu mendalam. Jantungnya berdebar, napasnya terengah-engah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertelan oleh ruang kosong yang mengelilinginya. Sosok besar itu berhenti di depan pintu, seolah memberi waktu bagi Ibu Hajah untuk menyadari kehadirannya. Tangan besar itu bergerak perlahan, meraih gagang pintu dan membukanya dengan mudah. Di luar, tak ada lagi suara angin. Semua terdiam. Ibu Hajah berdiri, tak tahu harus berbuat apa. Dalam kekosongan itu, ia mendengar suara yang sangat familiar, namun terasa sangat asing. Suara anak yatim itu kembali terdengar, namun kali ini terdengar sangat dalam, seolah berasal dari lubuk hati Ibu Hajah sendiri. "Kenapa kamu menendang saya?" Suara itu bergema, memecah kesunyian. Ibu Hajah tidak bisa menjawab. Tubuhnya lemas, hatinya semakin sesak. Suara itu terus berulang, semakin dalam, semakin nyata. Seakan setiap kata itu menembus hatinya yang sudah lama terbungkus keangkuhan. Di hadapannya, sosok besar itu perlahan membuka jubahnya. Dari balik kain itu, cahaya keemasan mulai memancar, menerangi ruangan yang gelap. Ibu Hajah mengerjap. Matanya sulit menyesuaikan diri dengan cahaya yang tiba-tiba muncul begitu terang. Dari dalam cahaya itu, ia melihat sosok anak yatim yang tadi menghilang. Kali ini, wajah anak itu tak lagi kotor. Ia terlihat begitu bersih. Wajahnya cerah seperti cahaya bulan yang memantul di lautan. Tatapannya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, bukan kemarahan seperti yang Ibu Hajah bayangkan. "Maafkan saya, Bu Hajah." Anak yatim itu berkata dengan suara yang sangat lembut, seolah semua penderitaan yang ia alami telah lenyap. Sosok besar itu akhirnya melangkah maju, mendekati Ibu Hajah. Tanpa mengucapkan kata-kata, ia menatapnya dengan mata yang penuh makna. Mata itu seolah ingin menunjukkan segala sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hati Ibu Hajah. Sebuah kenangan yang telah lama terkubur, sebuah pelajaran yang kini harus diterima. Tangan besar itu perlahan terangkat, dan Ibu Hajah merasa seperti diselubungi oleh sebuah kekuatan yang tak tampak. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan. Waktu seolah berhenti. Semua yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Hanya ada kedamaian di hatinya. Namun, sebelum ia benar-benar jatuh dalam ketenangan itu, sosok anak yatim itu mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini, ia menunjukkan tangan yang penuh dengan bekas luka, luka yang tak pernah sembuh. Dengan lembut, anak yatim itu menggenggam tangan Ibu Hajah dan membawanya ke arah sosok besar. "Sekarang, kau akan merasakannya." Sosok besar itu berkata dengan suara yang dalam, seakan suara alam itu sendiri. Dengan perlahan, Ibu Hajah merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Sebuah beban yang begitu berat mulai terangkat. Semua dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak yatim seperti yang ia tendang, kini terasa seperti beban yang tak lagi mampu ia pikul. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya menyadari, sebuah suara terdengar kembali, lebih keras kali ini. "Sekarang kau tahu rasanya." Ibu Hajah merasa tubuhnya lemas, hampir tak bisa bergerak. Setiap langkah yang ia coba ambil terasa berat, seakan bumi menahan tubuhnya. Angin di luar semakin kencang,
membuat seluruh rumah bergema. Namun, di dalam rumah, suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara angin yang menenangkan. Tidak ada suara apapun kecuali detakan jantung Ibu Hajah yang seakan terhenti. Sosok besar itu berdiri di depan Ibu Hajah. Matanya mengarah pada dirinya dengan tatapan yang dalam. Tatapan itu bukan hanya melihat, tetapi seolah menembus dinding-dinding hatinya, menyelami setiap kelemahan dan kesalahan yang telah ia simpan begitu lama. Mata anak yatim itu kini bersinar terang, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketegasan yang luar biasa. Ibu Hajah merasakan sesak di dadanya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa terbakar, seperti api yang menyala dari dalam dirinya. Setiap luka yang ia buat, setiap kata kasar yang ia ucapkan, seperti terbayar dalam bentuk rasa sakit yang mencekam. Ia ingin berteriak, namun suaranya terbungkam. Tubuhnya tidak bisa bergerak, bahkan napasnya terasa terhenti di tenggorokan. "Kenapa kamu menendang saya?" Suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya sekadar suara, tetapi terasa seperti petir yang menyambar dalam hatinya. Suara anak yatim itu bergema begitu kuat, seakan seluruh dunia mendengarnya. "Aku hanya meminta sedikit kebaikan darimu. Mengapa kau begitu kejam?" kata anak yatim itu. Wajahnya penuh kesedihan yang mendalam. "Kau tidak hanya menginjakan kaki di tubuhku, kau menginjakan kaki pada jiwa-jiwa yang tak punya siapa-siapa." Tiba-tiba, seiring dengan suara itu, langit di luar rumah berubah. Awan hitam berkumpul, menggulung seperti badai yang sedang siap meledak. Dalam sekejap, kilat menyambar dari langit, terang benderang seperti menyinari jiwa Ibu Hajah yang terkoyak. Semua yang ada di rumah itu seakan bergetar. Jendela berderak keras, dan seolah bumi ini akan terbelah. Ibu Hajah jatuh tersungkur, merasakan panas yang luar biasa menyengat tubuhnya. Seluruh tubuhnya seakan dibakar oleh api penyesalan. Ini adalah balasan untuk setiap perbuatanmu." Suara itu terdengar semakin keras, semakin mengerikan. Anak yatim itu berdiri di depannya, tidak lagi mengenakan pakaian kumuh, melainkan bercahaya dengan keindahan yang tak terlukiskan. Ibu Hajah teringat akan semua kesalahan yang ia lakukan. Kenangan tentang menendang anak yatim itu, menghina mereka yang membutuhkan bantuan, terbayang jelas di hadapannya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ribuan duri menembus hatinya. "Apa yang aku lakukan?" pikirnya dalam hati. "Mengapa aku begitu buta?" Kemudian, dengan gerakan yang perlahan, anak yatim itu mengangkat tangan. Tanpa peringatan, tubuh Ibu Hajah terangkat dari tanah, melayang seakan-akan tidak ada gravitasinya. Sosok besar di belakang anak yatim itu menggerakkan tangannya, dan langit di luar berubah menjadi lebih gelap, seakan menuntut keadilan atas perbuatan Ibu Hajah. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Ibu Hajah merasakan tubuhnya ditarik ke dalam sebuah ruang gelap. Di sana, ia hanya bisa melihat bayangannya sendiri, terperangkap dalam lingkaran dosa yang ia buat. Rasanya seperti berada di dalam perut bumi, terjebak dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Kemudian, suara itu kembali terdengar, jauh lebih keras, seperti datang dari langit. "Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang apa yang telah kau ambil dari mereka yang lemah. Sekarang kau merasakannya." Ibu Hajah menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Suasana kembali hening. Ia terjatuh ke tanah dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar. Namun, di dalam dirinya, ada satu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyadaran. Ketika ia menatap ke arah anak yatim itu lagi, matanya tidak lagi dipenuhi dengan rasa dendam atau kebencian, melainkan dengan kedamaian yang luar biasa. Anak yatim itu, meski dalam keadaan yang penuh penderitaan, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh pengampunan. "Inilah pelajaran yang harus kau ambil. Jangan biarkan hatimu kembali keras, Ibu Hajah." Anak yatim itu akhirnya menghilang, dan sosok besar itu juga lenyap, meninggalkan Ibu Hajah di ruangan yang hening. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya lembut kini menyinari ruang itu, seolah memberi isyarat bahwa semuanya telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kebencian.
Hanya ada penyesalan yang mendalam, namun juga sebuah harapan baru untuk memulai perjalanan hidup yang lebih baik. Ibu Hajah berdiri, hatinya terasa ringan, meski masih ada bekas luka yang harus ia rawat. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan perubahan yang ia alami bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keangkuhan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti ada balasannya. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena Allah selalu melihat setiap tindakan kita.